Membahas tentang legenda tentu sangat menarik, terlebih bagi pencinta sejarah. Pembahasan kali ini adalah tentang kota yang dulunya dianggap ada, namun kini hilang dan entah kapan dapat ditemukan lagi. Dari penelusuran jejak sejarah, dahulu manusia diperkirakan hidup dengan cara berpindah tempat. Peradaban manusia tentu tak lepas dari pasang surut yang disebabkan oleh berbagai hal, seperti bencana alam atau perang besar yang membuat beberapa wilayah peradaban dipercaya lenyap begitu saja tanpa jejak. Melihat fenomena tersebut, tentu tak semua orang percaya akan hal itu. Karena jika dilihat secara logika, meski sudah termakan usia, bangunan-bangunan yang runtuh pasti meninggalkan bekas. Gue sih sebenarnya gini, lebih percayanya bukan hilang sih, tapi bumi ini kan berputar dan bumi itu selalu ada selalu ada yang namanya pergerakan. Nah itu yang mungkin membuat ada mungkin pulau kecil yang hilang. Aku sendiri belum pernah mendengar itu. Terus terjadinya kalau yang aku baca itu kebanyakan karena tenggelam, karena gempa bumi gitu. Jadi ya aku nggak bisa ngomong banyak sih, karena yang aku baca ya hanya seperti itu yang aku tahu gitu. Penasaran tentang legenda kota apa saja yang hilang dan tak kunjung ditemukan keberadaannya? Berikut rangkumannya. Legenda kota hilang pertama adalah Shambhala. Shambhala merupakan kota yang keberadaannya masih dianggap mitos belaka, lantaran disebut sebagai kota bersemayamnya para dewa pada zaman kuno, seperti dicatat dalam Ancient Origins. Sebagian para ilmuwan menyatakan dan percaya bahwa Shambhala dulunya benar ada, terletak di daerah pegunungan Eurasia, sebuah benua yang dulunya merupakan gabungan antara benua Eropa dan Asia. Keberadaan kota Shambhala juga diperkuat dengan adanya bukti manuskrip kuno dari orang-orang Mongolia zaman dulu, di mana mereka mencatat bahwa kota Shambhala berada di lembah-lembah tertentu di Siberia Selatan. Namun beberapa sejarawan lainnya berpendapat bahwa Shambhala dulunya terletak di wilayah Tibet dan sekitarnya. Kota yang hilang berikutnya adalah El Dorado. Bagi bangsa Amerika Selatan kuno, El Dorado merupakan kota yang dipuja-puja karena dianggap sebagai kota sumber kekayaan duniawi, seperti dicatat dalam laman History Collection. Menurut penelitian dan beberapa tulisan kuno, El Dorado dipercaya pernah ada. Namun para ahli berpendapat bahwa El Dorado hanyalah sebuah gelar bagi kota-kota kaya pada zaman kuno di benua Amerika. Konon, posisi El Dorado berada di dasar Gua Tavia, Kolombia. Namun lantaran banyak pemburu harta karun yang coba mencari, maka pemerintah Kolombia menjadikan Danau Gua Tavia sebagai cagar alam yang dilindungi. Lemuria adalah kota yang dianggap pernah ada dan berhubungan dengan bangsa Tamil di zaman dulu. Lemuria tak hanya dianggap sebagai kota, melainkan sebuah benua kecil yang di dalamnya terdapat banyak keajaiban. Bahkan menariknya, pada tahun 2013 silam, terdapat penelitian yang menyatakan bahwa keberadaan Lemuria memang benar ada, namun tiba-tiba hilang secara misterius, seperti ditulis dalam All That Is Interesting. Kala itu beberapa ahli sejarah juga menyatakan bahwa Lemuria merupakan benua yang dulunya tenggelam akibat banjir besar di zaman prasejarah. Hingga kini, Lemuria masih sulit dibuktikan keberadaannya. Lantaran untuk sebuah benua yang pernah tenggelam di zaman purba, jejaknya pasti sulit terdeteksi. Masih seputar kota yang hilang, berikutnya adalah Lost City of Z. Pada tahun 1925, seorang penjelajah terkenal dan arkeolog Inggris, Percy Fawcett, mengetahui tentang adanya kota yang hilang. Ia pun coba melakukan petualangan tersembunyi ke dalam hutan Brazil untuk menemukan kota legendaris yang dijuluki Z itu. Namun saat coba mencarinya ke suatu tempat di wilayah Mato Grosso, Brazil, Fawcett justru hilang dan tak kunjung kembali dari ekspedisi. Para ahli sejarah menyatakan bahwa sulit untuk membuktikan keberadaan kota hilang di pedalaman hutan Brazil itu. Meski belum bisa membuktikan keberadaan kota Z, ahli sejarah tak menampik bila kota Z benar-benar ada di zaman kuno dan kemungkinan merupakan kota bagi nenek moyang bangsa India. Kota hilang terakhir dan paling legenda adalah Atlantis.
Meski nama Atlantis sudah tak asing lagi terdengar, namun hingga saat ini keberadaannya masih menjadi tanda tanya besar di kalangan sejarawan. Ada yang percaya bahwa Atlantis benar-benar ada, namun ada juga yang sebaliknya. Menurut prediksi sejarah, kisah ini pada awalnya muncul pada zaman Plato sekitar 360 tahun sebelum Masehi. Plato menggambarkan Atlantis sebagai negara yang maju, kaya, dan kuat secara militer. Namun sayang Atlantis harus hancur karena keserakahan dan teknologi. Uniknya gaya Plato dalam menceritakan hal ini terkesan berbeda dengan gaya-gaya sebelumnya. Alhasil hal inilah yang membuat para ahli sejarah percaya bahwa pada saat itu Plato tengah mencatat sebuah petunjuk tentang keberadaan Atlantis sesungguhnya. Seiring perkembangan zaman, kini banyak klaim bermunculan tentang Atlantis dan semua berakhir buntu, lantaran tak sedikit yang beranggapan bahwa Atlantis hanyalah dongeng belaka. Kalau gue sih percayanya bukan hilang gitu aja gitu. Dan kalau sejarawan ngomong seperti itu, ya mungkin aja karena sejarawan tahu kan dulu memang ada kota ini atau negara ini dan sekarang hilang gitu. Jadi percayanya bukan hal yang mistis, tapi percayanya adalah lebih ke pakai ilmu geografi mungkin seperti itu sih. Bergeser dari legenda kota yang hilang, hal menarik lainnya yang menarik untuk dibahas adalah Suriname, negara yang penduduknya berwajah seperti orang Indonesia, bahkan menggunakan bahasa Jawa. Meninggalnya The Godfather of Broken Heart atau Didi Kempot pada 5 Mei lalu, ternyata tak hanya membuat warga Indonesia berduka, negara lain pun berbelasungkawa dan salah satunya adalah Suriname. Pasalnya penyanyi yang meninggal di usia 53 tahun ini dikenal sering mengadakan konser bahkan menjadi kesayangan masyarakat Suriname. Tak dimungkiri, lagu-lagu Lord Didi yang menggunakan tembang bahasa Jawa banyak dihafal masyarakat Suriname hingga kini. Penasaran bagaimana masyarakat di Amerika Selatan itu bisa begitu fasih berbahasa Jawa mirip dengan orang Jawa di Indonesia? Berikut kisahnya. Menurut sejarah, Suriname merupakan negara republik yang terletak di benua Amerika dan sudah dikenal sejak abad ke-15. Kala itu bangsa Eropa berlomba-lomba untuk menguasai Guyana yang merupakan nama awal Suriname. Suriname sendiri saat itu merupakan tanah jajahan Belanda. Lantaran sama-sama dijajah, Belanda akhirnya mengirim ribuan orang Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa ke Suriname sejak tahun 1890 hingga 1939. Kebanyakan dari mereka adalah kuli kontrak yang buta huruf dan tak memiliki pilihan lain selain ikut ke sana. Alhasil dalam kurun waktu 1890 hingga 1939, terhitung ada 33.000 orang Jawa yang dikirim menggunakan kapal ke negara yang merdeka pada 25 November 1975 tersebut. Perpindahan sebagian etnis Jawa ke Suriname merupakan dampak berakhirnya sistem perbudakan pada tahun 1863. Pada saat pemerintah Belanda kemudian mendatangkan orang Indonesia, dalam hal ini Hindia Belanda, untuk memperoleh buruh murah yang akan dipekerjakan di perkebunan-perkebunan. Etnis Jawa di Suriname berasal dari Pulau Jawa, kebanyakan Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur dan Jawa Barat, diangkut ke Suriname oleh penjajah Belanda mulai tahun 1890. Dipekerjakan terutama di berbagai perkebunan kopi, coklat, dan tebu. Saat Indonesia lebih dulu meraih kemerdekaan, berbondong-bondong sebanyak 7.000 orang Jawa di Suriname akhirnya kembali menginjakan kaki di Indonesia. Namun naas, lantaran Pulau Jawa sudah penuh, saat itu mereka dipindahkan ke Tongar, Sumatera Barat. Merasa di Tongar tak memiliki fasilitas yang baik, ribuan orang Jawa ini akhirnya memilih untuk kembali ke Suriname yang dianggap memiliki kehidupan lebih menjanjikan. Berawal dari migrasi besar-besaran dari Tongar ke Suriname, akhirnya membuat orang-orang keturunan Jawa di Suriname beranak pinak dan tetap membawa budaya Jawa hingga kini. Mulai dari makanan, tata krama, hingga berbagai budaya Jawa lainnya masih dilestarikan. Uniknya meski berbahasa nasional Belanda, namun kebanyakan dari mereka justru lebih fasih berbahasa Jawa. Sikap hormat menghormati, saling menghargai, tepos liro, mawas diri, toleransi, samat sinamadan, saling memperhatikan dan simpati, dan doyo dinayan, saling memberi kekuatan, serta nilai kebersamaan dan kesamaan dalam kehidupan masih diterapkan masyarakat Jawa di Suriname. Terutama kalau ada keseripahan,
selalu luber yang melayat. Demikian pula acara bersih desa, pesta-pesta lapangan orang Jawa sangat meriah dan ribuan yang hadir. Bodo Kupat dalam rangka Lebaran Idul Fitri misalnya, itu juga begitu sama saja. Nilai-nilai kearifan lokal Jawa tersebut diterapkan juga oleh masyarakat Jawa terhadap suku bangsa yang lain di Suriname. Berasal dari Jawa, maka tak heran jika banyak warga Suriname berharap bisa bertemu saudara atau kerabatnya di Indonesia. Kecanggihan teknologi pun dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi, serta untuk mencari sanak saudara yang hilang karena telah lama tak bertemu. Bahkan di akun sosial media Facebook terdapat grup sambung Roso Java Suriname Indonesia, beranggotakan puluhan ribu warga Suriname dan masyarakat Jawa. Menakjubkan.